Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita datang di dalam mesbah doa pagi. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mengutamakan lebih dari segala apa yang hari ini kita mau rencanakan saudara. Kita percaya hanya di dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu saya mengajak untuk kita memuji, menyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Tanggalkan semua beban, kesedihan apapun di dalam nama Yesus, dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, penghiburan di dalam pribadi kita, di dalam diri kita. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur pagi hari ini kami datang ya Tuhan dalam mesbah doa pagi. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Untuk itu kalau ada kuasa kegelapan mengganggu mesbah doa pagi, mengganggu hati, jiwa, pikiran kami untuk kami urung, Bapa Tuhan, kami mau patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang membangkitkan pengharapan, kasih, kekuatan, penghiburan. Meskipun kami dalam pergumulan ataupun meskipun kami hari ini banyak Tuhan masalah yang kami hadapi, tidak membuat hati kami jauh untuk memuliakan nama-Mu. Untuk itu pagi hari ini kami ingin mencari wajah Tuhan, mengutamakan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberikan kekuatan yang baru, sukacita pagi hari ini, kesegaran di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini hanya Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Saya mau cinta Yesus. Kau yang terutama di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kau yang terutama dalam hidup ini, hanya Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah Tuhan pengharapanku. Engkau yang berikan kami kemenangan di dalam jalan hidup kami. Kami tak mau takut, khawatir apapun juga dalam hidup ini. Jagai hidup kami Bapa, jagai hati dan perkataan kami, supaya kami hanya memuliakan, menyenangkan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam pujian,
perkataan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau segalanya dalam hidup kami dan Engkaulah kekuatan kami. Bapa, kami serahkan semua seluruh Tuhan kehidupan kami ini dalam tangan-Mu. Biarlah kuduskan hati pikiran kami, perkataan kami Tuhan, supaya sepanjang jalan kehidupan yang kami akan jalani hidup ini Tuhan, kami memperoleh Tuhan kemenangan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hidup kami Tuhan, hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami memuliakan nama Engkau. Perkataan kami biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu di dalam pribadi kami. Kami mau tanggalkan semua beban kami. Yang sakit Tuhan saat ini Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan dalam keadaan apapun berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang dalam keadaan berduka Kau berikan kekuatan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering kami lepas, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Amin ya Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Amin Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Benar Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Benar Tuhan, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Benar ya Tuhan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Amin, haleluya.
kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, temanya adalah berhati-hati dengan ucapanmu. Ya, di dalam Amsal 21 ayat 23 mengatakan demikian. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya. Nah, saudara, untuk menghindari kesukaran di dalam kehidupan kita, hendaklah kita berhati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan, ya. Karena firman Tuhan katakan bahwa siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran, ya. Nah, saudara, omongan yang sembarangan itu dapat melukai setiap pribadi, ya, bagaikan tikaman pedang atau tusukan pedang. Ya, sebaliknya kata-kata yang bijaksana dikatakan bagaikan obat yang menyembuhkan. Ya, di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18, ya. Nah, saudara, Rasul Yakobus memberi peringatan ini. Dikatakan jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi dia tidak mengekang lidahnya atau tidak menjaga perkataannya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, ya. Seringkali saudara kita tidak menyadari bahwa ibadah itu harusnya mengubah hidup kita, ya, terutama di dalam perkataan kita, ya. Saudara, kita tidak lagi sembarangan untuk mengucapkan perkataan tanpa berpikir lebih dahulu, ya, atau kita suka menyeletuk, saudara, ya, tanpa kita berpikir dahulu, ya, sehingga perkataan kita mungkin bisa menyakitkan hati orang lain, ya. Firman Tuhan katakan kita harus mengekang lidah kita, ya, seperti kuda yang mulutnya dikenakan dengan kekang, ya, saudara, ya. Nah, saudara, ini yang firman Tuhan katakan kepada kita. Nah, bagaimana kita dapat berhati-hati dalam ucapan kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa? Yang pertama adalah menjaga mulut dan bibir kita. Di dalam Mazmur 141 ayat yang ketiga, saudara, ya, Daud berdoa kepada Tuhan, dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, ya. Saudara, Daud berdoa kepada Tuhan untuk mengawasi dan menjaga mulut dan bibirnya, ya, untuk tidak mengucapkan perkataan yang berdosa, yang menyakiti hati sesama, dan juga untuk tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, kosong dan hampa, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus jaga perkataan kita, apalagi saudara, perkataan yang kotor, ya, itu tidak layak bagi setiap kita anak Tuhan, ya. Nah, saudara, ada kalanya Tuhan menahan perkataan kita untuk kita tidak berkata-kata sembarangan agar kita tidak jatuh dalam dosa, dan Tuhan mengajar saudara dan saya untuk menjadi orang yang bijak, ya. Nah, saudara, kita percaya kalau Tuhan Yesus menjaga mulut dan bibir kita, maka perkataan yang kita ucapkan pasti memberkati banyak orang dan menyejukkan banyak orang, ya. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita dapat berhati-hati dalam perkataan kita, yaitu menjaga perkataan kita. Saudara, yang kedua adalah menjaga hati kita, ya. Di dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati disitulah terpancar kehidupan, ya. Nah, saudara, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Karena perkataan yang
kita ucapkan itu meluap dari hati, ya. Oleh karena itu kita mesti jaga perkataan kita. Tuhan Yesus berkata demikian, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Ya, artinya orang yang baik mengeluarkan perkataan yang baik dari perbendaharaan atau hatinya yang baik. Sebaliknya, dan orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Ya, karena apa yang diucapkan mulut itu keluar dari hati. Ya, jadi bila hati kita dipenuhi dengan kebencian, dendam, kenajisan, maka saudara yang keluar dari mulut kita tentu adalah kata-kata kebencian, kata-kata kenajisan, kata-kata yang penuh dengan dendam, ya, yang memang tajam seperti pisau yang bisa menyakiti, ya. Nah, saudara, marilah kita jaga hati kita supaya kita dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, oleh kuasa firman dan Roh Tuhan, supaya Tuhan mengendalikan perkataan saudara dan saya, ya, sehingga kata-kata yang kita ucapkan bukanlah kata-kata yang penuh dengan kebencian, kepahitan hati, ya, atau kata-kata yang dipenuhi dengan hawa nafsu, ya, saudara. Oleh karena itu kita perlu menjaga hati kita, ya. Kalau ada kebencian, biarlah kita boleh mengampuni, ya, supaya Tuhan juga mengampuni kita, ya. Itu yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Nah, saudara, bila hati kita dikendalikan oleh Tuhan dan firman-Nya, maka hidup dan perkataan kita pasti menjadi berkat bagi sesama dan bukan menjadi batu sandungan, ya. Seringkali kita perhatikan, saudara, ya, orang yang sering beribadah namun dia tidak menjaga perkataannya, saudara, ya, seringkali hidupnya menjadi batu sandungan, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus berhati-hati di dalam ucapan kita, ya. Hal yang ketiga, apa yang firman Tuhan ajarkan? Yang ketiga adalah cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah, ya. Bagaimana kita dapat menjaga perkataan kita, ya, berhati-hati menjaga ucapan kita. Saudara, yang ketiga adalah biarlah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah, ya. Nah, bisa juga diartikan biarlah kita banyak mendengar, kemudian sedikit berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, ya. Nah, saudara, Yakobus 1 ayat 19 mengatakan demikian, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, ya. Saudara, untuk menjaga perkataan kita, baiklah kita lebih banyak mendengar suara Tuhan, ya. Sebelum kita berkata-kata, kita harus lebih banyak mendengar, ya. Tentu yang kita dengar bukanlah perkataan gosip, perkataan orang yang melemahkan iman kita, tetapi yang kita dengar adalah suara Tuhan melalui firman-Nya, ya. Pada saat firman Tuhan kita simpan di dalam hati, kita dengar, kita simpan dalam hati, maka yang keluar dari mulut kita adalah yang berasal dari perbendaharaan hati kita, ya, saudara, sehingga perkataan kita pasti perkataan yang membangun, yang menghibur, ya. Saudara, itulah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya, ya. Apabila saudara dan saya, ya, dalam keadaan marah, emosi, ya, Tuhan katakan, ajarkan, biarlah kita boleh menguasai diri, berdiam diri, ya, sampai kita boleh menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan pada saat kondisi rohani kita baik, baru kita mulai berkata-kata, ya. Nah, saudara, ini yang Tuhan katakan kepada kita, ya. Saudara, firman Tuhan katakan, biarlah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata atau sedikit berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, karena kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, ya.
Amsal 10 ayat 19 mengatakan demikian. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, ya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi, ya. Oleh karena itu, saudara, kita perlu berhati-hati di dalam perkataan kita, ya. Karena firman Tuhan sudah mengingatkan di dalam banyak bicara ada pelanggaran, ya. Dan siapa yang menahan bibirnya, dia berakal budi. Ya, artinya orang yang bisa menjaga perkataannya, ya, menahan bibirnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang sia-sia, ya. Saudara, dia adalah orang yang berakal budi, ya. Saudara, ingatlah akan peringatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata demikian. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Ya, oleh karena itu, saudara, biarlah kita perlu menjaga hidup kita agar kita boleh berkenan di hadapan Allah, terutama di dalam hal berkata, ya, karena firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Kalau kita mengucapkan hal yang baik, maka kita akan menerima yang baik. Apabila kita mengucapkan hal yang jahat, maka apa yang kita tabur itu yang kita tuai, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kau yang mengajarkan untuk menjaga perkataan kami. Berhati-hati di dalam ucapan kami, ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi orang yang berakal budi, ya Tuhan. Untuk kami lebih banyak mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Menyimpan firman-Mu dalam hati, sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu meluap dari hati kami yang dipenuhi dengan firman-Mu, ya Tuhan. Sehingga kami tidak salah dalam perkataan kami. Kalau ada perkataan yang salah, yang sia-sia, yang melukai hati orang, ya Tuhan, oleh karena hati kami penuh dengan kebencian dan kepahitan hati, ampuni kami, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kami mau mengampuni orang-orang yang juga bersalah kepada kami. Kami juga mohon ampun, Tuhan, kepadamu kalau ada dosa dan kesalahan kami, karena kami tidak lepas dari kekurangan, ya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang kami sakiti hatinya, oleh karena perkataan kami, ya Tuhan, ampuni kami. Sehingga hidup kami itu boleh dibenarkan oleh-Mu, ya Tuhan, berdamai dengan Tuhan. Hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, jagai mulut dan bibir kami, supaya apa yang kami ucapkan itu boleh berkenan dan berasal daripada Tuhan. Kuduskan mulut dan lidah kami, ya Tuhan. Bibir yang najis ini, ya Tuhan, kiranya Engkau yang kuduskan. Sehingga hati kami dikuduskan, bibir dan perkataan kami dikuduskan. Sehingga apa yang kami ucapkan hanyalah kata-kata yang membangun, menghibur, yang menguatkan orang lain. Karena hati kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, ini doa kami di hadapan-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang kekurangan Tuhan Engkau yang mencukupkan. Demikian mengalami pergumulan dalam masalah pekerjaan, studi, kemudian dalam usaha, ya Tuhan, dalam masalah rumah tangga, apapun masalah yang kami hadapi, dalam masalah hubungan dengan sesama, ya Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan kami, ya Tuhan. Kalau ada di antara kami yang sakit, ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Kau menyembuhkan, ya Tuhan. Kalau ada juga yang sakit hati, ya Tuhan, Tuhan yang membebat di dalam nama Yesus, Kau yang bebat, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan kami mau
mohon pengampunan daripadamu, dan kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati bangsa negara kami, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan bagi pemimpin negara kami, dari yang tertinggi presiden kami, wakil presiden, para menteri maupun kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke, demikian badan legislatif, yudikatif, eksekutif ya Tuhan, kepolisian, TNI, berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat daripadamu. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai merenata Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.